Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat kesehatan yang lahir maupun batin, nikmat kesempatan, nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan ilmu dakwah, khususnya ilmu dakwah, walaupun secara online, namun kita harus senantiasa bersyukur dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari peradaban zaman hidup jahiliyah menuju peradaban zaman hidup yang modern seperti saat ini. Semoga kita termasuk dalam umatnya yang mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Baiklah, sebelum saya sampaikan tentang materi apa yang akan saya sampaikan atau kultum apa yang saya sampaikan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suryati, saya mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Saya sekarang berada di semester 4. Nah, teman-teman sekalian pasti udah nggak asing dengar kata hijrah. Kata hijrah itu pasti udah banyak banget kalian dengar dari media sosial seperti Instagram, kemudian Facebook, Twitter, dan sebagainya. Lalu teman-teman tahu nggak sih apa itu hijrah? Nah, hijrah itu ternyata berasal dari bahasa Arab yang artinya meninggalkan, menjauh dari dan berpindah tempat. Nah, dari perspektif sejarah, Rasulullah SAW pernah melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah dengan tujuan untuk mempertahankan risalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu walladzina jahadu fi sabilillah. Ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata hijrah sendiri itu sudah banyak banget teman-teman dengar zaman sekarang, apalagi banyak sekali quotes misalnya di Instagram, di Facebook, di Twitter. Nah, itu yang menyampaikan tentang hijrah gitu. Jadi ada dua hal yang harus dipenuhi dalam hijrah itu sendiri. Yang pertama adalah ada sesuatu yang ia tinggalkan, dan yang kedua adalah ada sesuatu yang menjadi tujuannya. Nah, teman-teman, saya contohkan ya, kalau misalnya ada sesuatu yang ditinggalkan, misalnya dia akhwat. Nah, dia tidak menutup auratnya pada zaman dahulunya, maksudnya pas masa lalunya dia tidak menutup aurat, kemudian suka tidak tepat waktu dalam menjalankan ibadahnya. Nah, kemudian tujuannya dia apa? Yang menjadi tujuannya dia adalah merubah diri dia menjadi lebih baik lagi. Dengan cara apa? Ya, kalau bagi akhwat yang menutup auratnya, kemudian juga menjaga ibadahnya. Nah, seperti itu teman-teman. Baiklah teman-teman sekalian nih, insya Allah dirahmati Allah SWT. Hijrah itu artinya berubah menjadi lebih baik. Bisa juga disebut sebagai prinsip hidup. Nah, teman-teman sekalian, ada dua hal yang terkait dengan hijrah. Ada dua ya. Yang pertama adalah kemauan dari dalam diri sendiri. Yang kedua adalah hidayah dari Allah SWT. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya sudah merasa aku harusnya udah berubah sekarang, aku udah pengen berubah menjadi lebih baik lagi, jangan ditunda. Kita jemput hidayah Allah SWT, karena hidayah itu bukan hanya untuk ditunggu, tapi ya dicari gitu. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ya ke tips berhijrah sesuai dengan topik kultum kita pada hari ini. Tips yang pertama adalah
kita bersihkan hati kita terlebih dahulu. Nah, bersihkan hati kita terlebih dahulu itu dengan cara apa? Dengan cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya hati yang kotor itu cenderung susah untuk menerima sesuatu yang baru. Apalagi terkadang juga susah untuk menerima kebaikan-kebaikan dari orang lain. Kadang menurut mereka baik, menurut kita buruk gitu. Yang kedua adalah kita niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena orang lain, bukan karena ada seseorang, kemudian juga bukan karena terpaksa, karena sesuatu yang dipaksakan itu cenderung tidak baik. Yang ketiga adalah kita harus tidak menunda-menunda, artinya bahwa misalnya kita sudah ada keinginan untuk berhijrah, ya udah kita laksanakan aja, nggak usah kita tunda-tunda. Misalnya kita ada kemauan untuk merubah diri kita, misalnya akhwat pengen untuk aurat tapi pelan-pelan gitu, kadang juga ada juga yang buka tutup, kalau bisa pelan-pelan tapi tetap ditutup terus gitu. Nah, juga mungkin menjaga ibadahnya juga, sedekahnya juga gitu. Nah, yang keempat itu adalah kalau misalnya kita udah bersihin hati kita, kemudian kita juga udah niat ikhlas karena Allah Ta'ala, kemudian juga kita sudah menjaga diri kita tetap dalam proses berhijrah yang benar lah ya. Kemudian kita bergaul atau berteman atau bersahabat dengan orang-orang yang soleh-solehah, insya Allah, amin. Nah, kenapa kita harus berteman sama mereka? Karena mereka punya satu visi dan misi yang sama dengan kita, yaitu keinginan untuk merubah diri mereka menjadi lebih baik lagi. Insya Allah jika berteman dengan orang-orang yang baik, kita akan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik juga. Nah, dengan juga kita berkawan dengan mereka, insya Allah hijrah kita itu tidak terlalu terasa berat karena kita sama-sama memiliki visi dan misi yang sama. Yang kelima adalah yang paling penting adalah bersabar, karena sesuatu itu tidak ada yang instan, gak ada sesuatu yang tiba-tiba langsung ini cepat gitu, enggak ada, semuanya tuh perlu proses, jadi kita harus bersabar. Apalagi di dalam proses berhijrah itu pasti Allah SWT memberikan ujian-ujian yang tidak akan melebihi batas manusia atau umatnya, jadi kita harus selalu bersabar. Misalnya kita tiba-tiba berubah total, langsung ada orang-orang yang mengunjing kita gitu, kita harus bersabar, tidak perlu membalasnya, karena Allah Subhanahu wa taala tahu tahu bahwa oke, yang kita lakukan ini karena Allah Ta'ala. Nah, juga orang-orang yang berhijrah itu derajatnya lebih tinggi, teman-teman. Orang-orang yang pengen merubah dirinya jadi lebih baik itu derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ya materi kultum yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan satu pepatah atau pesan dari Ali bin Abi Thalib, yaitu jika kamu tak bisa menjadi garam yang mengenakan makanan, kamu tidak boleh menjadi lalat yang merusak makanan. Ya, gitu teman-teman. Akhirul kalam, semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.